Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Ahmad Nur. Pada kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana cara efektif untuk membaca Al-Quran setiap hari, atau tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Kalau pada pertemuan yang lalu saya mereview Al-Quran tajwid berwarna, maka pada kali ini saya akan membagi tips bagaimana cara agar kita setiap hari membaca Al-Quran. Dari pengalaman saya pribadi maupun sharing dengan teman-teman, maka hampir semua pola yang diterapkan untuk membaca Al-Quran itu sama. Kurang lebih saya rangkum dalam 5 poin. Yang pertama, buatkan waktu untuk membaca Al-Quran. Nah, pada poin ini kita menyediakan waktu benar-benar untuk membaca Al-Quran. Jadi bukan sisa-sisa waktu ya. Ini benar-benar kita sediakan waktu. Mengenai waktunya, silakan teman-teman pilih menurut kebiasaan teman-teman yang waktu luang. Nah, ini akan sangat memudahkan kita pada step selanjutnya, karena ketersediaan waktu inilah yang akan menentukan untuk menjalankan step 2, 3, 4 dan seterusnya. Ini yang pertama. Biasanya saya dan teman-teman lainnya mengatur waktunya ini sesuai dengan kalender. Sebagai contoh, kalau tanggal 1 ini pas juz pertama, kemudian tanggal 2 juz 2, tanggal 3 juz 3, 4 juz 4 dan seterusnya sampai tanggal 30 kita sudah khataman. Nah, seperti itu. Jadi tanggal 1 juz pertama, tanggal 2 juz kedua, seterusnya. Ini kemudian yang kedua. Nah, teman-teman pasti semuanya mempunyai gadget atau handphone, smartphone. Nah, di situ unduh aplikasi Al-Quran di Play Store maupun di App Store. Nah, banyak sekali ragamnya mengenai aplikasi Al-Quran tersebut. Ada yang mushaf murni, ada juga mushaf yang dengan artinya, dan berbagai macam-macam dari penyedia jasa tersebut. Pastikan handphone kalian ada aplikasi Al-Quran. Kenapa? Karena suatu ketika waktu luang kemudian tidak ada mushaf, nah maka buka handphone tersebut sebelum kalian aktivitas lainnya, mungkin buka Facebook, buka Instagram, buka YouTube. Nah, ini yang pertama, untuk menyediakan aplikasi Al-Quran di handphone atau Android kalian. Bagusnya kalau memang teman-teman bisa bawa mushaf kecil. Nah, ini tentu perlu wudhu, kemudian perlu ditaruh di saku, kantong atau di tas kecil. Paling tidak isi handphone kalian dengan aplikasi Al-Quran. Yang ketiga, mulai aktivitas dengan membaca Al-Quran. Ketika teman-teman kuliahkah, kemudian di kantorkah, ibu-ibu di dapurkah, maka sempatkan untuk membaca Al-Quran sebelum mengerjakan aktivitas rutinitas sehari-hari. Nah, di kantor sebelum memegang laptop, maka buka Al-Quran, baca 1 atau 2 halaman atau berapa ayat. Nah, yang jelas ketika membaca 1 atau 2 halaman diberi tanda. Kalau di handphone itu bisa di screenshot, atau di mushaf bisa diberi tanda. Nah, agar kenapa? Agar nanti ketika memulai kembali membaca Al-Quran, teman-teman tidak bingung memulai halaman yang mana, kemudian sampai batas halaman mana saya tadi, atau
jam sekian baca Al-Quran pada hari ini. Yang keempat, nah, ini sebelum sholat khususkan atau sempatkan membaca Al-Quran sebelum dan sesudah sholat. Kalau teman-teman sebelum sholat mungkin menunggu azan atau dari azan ke iqamah, maka sempatkan baca Al-Quran. Setelah sholat pun baca Al-Quran. Nah, yang terakhir, yang kelima, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita membaca Al-Quran semata-mata bukan untuk riya, bukan untuk pamer, bukan untuk dibilang paling soleh, tidak, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas setiap hari step by step, step pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima ini harus benar-benar istiqomah dan dijalankan dengan penuh kesungguhan. Lebih kita punya program bahwa one day one juz, satu hari satu juz, maka ketika akhir bulan tanggal 30 kita sudah menghatamkan Al-Quran. Nah, demikian ketika kita sudah memasang niat untuk membaca Al-Quran setiap hari, maka niat itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita yang melaksanakannya. Karena banyak waktu-waktu luang yang kita dapati, terlebih sekarang masih masa pandemi, kita banyak bekerja di rumah, maka sempatkanlah atau sediakan porsi untuk membaca Al-Quran satu hari satu juz. Maka nanti pada akhir bulan tanggal 30 kita sudah menghatamkan Al-Quran dengan baik dan benar. Maka insya Allah dalam 1 tahun dapat menghatamkan Al-Quran sebanyak 12 kali. Mudah-mudahan tips tersebut dapat kita laksanakan dan dapat diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berinteraksi, bermuayasah dengan Al-Quran. Mudah-mudahan kita, anak kita, istri kita, saudara-saudara kita menjadi ahlul Quran, ahli Quran yang selalu beraktivitas, kemudian berkehidupan dinaungi dengan naungan Al-Quran yang mulia. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.